Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Yang kami hormati Bapak Wir selaku dosen pengampu studi pelajaran SPI serta teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Di sini perkenalkanlah saya Faid Sofwa sebagai moderator dan berikut teman-teman saya di antara lain adalah Khairun Nisa Nursani dan juga Zafira Zia Askia. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu yang bernama Zafira Zia Askia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya Zafira Zia Askia akan menyampaikan materi tentang pemicu Perang Salib. Perang Salib berlangsung selama kurang lebih 2 abad, dimulai dari Perang Salib pertama sampai Perang Salib ke-9, yaitu di tahun 1059 sampai 1291. Perang Salib adalah penyerangan dari kefanatikan Kristen yang dikoordinir oleh Paus yang mempunyai tujuan untuk merebut kota suci Palestina dari tangan kaum muslimin. Dalam buku lain disebutkan bahwa cikal bakal terjadinya Perang Salib adalah karena kekhawatiran orang Bizantium atas serangan dinasti Seljuk yang ingin menyerang Bizantium dan hendak menguasai pertanian di Bizantium. Sehingga Kaisar Bizantium yaitu Alexius Comnenus meminta bantuan Paus Urbanus II untuk menggerakkan kaum Kristen untuk membantu mereka menghalau kedatangan Seljuk. Paus Urbanus II akhirnya memenuhi permintaan Kaisar Bizantium. Paus Urbanus II kemudian mengumpulkan kaum Kristen untuk menyerang kaum Islam. Faktor penyebab Perang Salib diantaranya yang pertama yaitu faktor agama. Direbutnya Baitul Maqdis pada tahun 471 Hijriah atau 1070 Masehi oleh dinasti Seljuk dari kekuasaan Fatimiyah yang berkedudukan di Mesir menyebabkan kaum Kristen merasa tidak bebas dalam menunaikan ibadah di tempat sucinya. Karena dinasti Seljuk menerapkan peraturan yang sangat ketat kepada para umat Kristiani ketika hendak beribadah di tanah suci atau Baitul Maqdis. Hingga mereka yang baru pulang dari beribadah ke Baitul Maqdis selalu mengeluh akan sikap buruk dinasti Seljuk yang terlalu fanatik. 2. Faktor politik. Kekalahan Bizantium atau Konstantinopel atau Istanbul di Manzikert pada tahun 1071 Masehi dan jatuhnya Asia Kecil di bawah kekuasaan Seljuk telah mendorong Kaisar Alexius I Comnenus atau Kaisar Bizantium untuk meminta bantuan Paus Urbanus II dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaan di daerah-daerah penduduk dinasti Seljuk. Di lain pihak, Perang Salib merupakan puncak sejumlah konflik antara negara-negara barat dan negara-negara timur. 3. Faktor sosial. Rakyat jelata dianggap sebagai kaum marginal dan tidak memiliki kedudukan apapun dalam masyarakat. Kehidupan mereka sangat tertindas dan harus mengikuti apa kata tuan tanah, sehingga kehidupan mereka selalu dibayang-bayangi rasa kekhawatiran. Dengan adanya seruan untuk perang, membuat mereka bersemangat, dengan harapan agar mereka bisa memiliki kedudukan yang lebih baik lagi. Selain itu, mereka diberi janji untuk mendapatkan kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik. 4. Faktor ekonomi. Semenjak abad ke-10, kaum muslimin telah menguasai jalur perdagangan di Laut Tengah dan para pedagang Eropa yang mayoritas Kristen merasa terganggu atas kehadiran pasukan muslimin, sehingga mereka mempunyai rencana untuk mendesak kekuatan kaum muslimin dari laut itu. Ya, saya akan melanjutkan materi yakni periodisasi Perang Salib. Perang Salib pertama pada musim semi tahun 1096 berangkatlah 5 pasukan yang terdiri atas 60.000 tentara. Gerakan ini merupakan gerakan spontanitas yang diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat Kristiani. Dinasti Seljuk menyatakan perang terhadap gerombolan tersebut, sehingga akhirnya gerakan pasukan salib dapat mudah dikalahkan. Berawal dari kekalahan pihak Kristiani, Godfrey of Bouillon mengambil alih kepemimpinan pasukan salib sehingga mengubah tentara salib menjadi ekspedisi militer yang terorganisasi rapi. Dalam peperangan yang menghadapi pasukan Godfrey, pihak Islam mengalami kekalahan sehingga mereka berhasil menduduki Palestina pada tanggal 7 Juni 1099. Yang kedua yakni Perang Salib II. Juga terjadi sebab bangkitnya Bani Seljuk dan jatuhnya Halab atau Aleppo, Edessa dan sebagainya negeri Syam ke tangan Imaduddin Zangki
pada tahun 1144 Masehi. Setelah Imaduddin meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Nuruddin dan dibantu oleh Salahuddin hingga tahun 1147 Masehi. Perang Salib II ini dipimpin oleh Ludwig VII atau Louis VII, Raja Prancis, yakni Bernard de Clairvaux dan Konrad III dari Jerman. Laskar Islam yang terdiri dari bangsa Turki, Kurdi, dan Arab dipimpin oleh Nuruddin Sidi Saifuddin Ghazi dan Mausul dan dipanglimai oleh Salahuddin Yusuf ibnu Ayyub. Pada tanggal 4 Juli 1187 terjadi pertempuran antara pasukan Salahuddin dengan tentara salib di Hiddin dekat Baitul Maqdis. Dalam pertempuran ini kaum muslimin dapat menghancurkan pasukan salib sehingga Raja Baitul Maqdis dan Raymond tertawan dan dijatuhi hukuman mati. Yang ketiga yakni Perang Salib III. Periode ini lebih dikenal dengan periode perang saudara kecil-kecilan atau periode kehancuran di dalam pasukan salib sendiri. Hal ini disebabkan karena periode ini lebih disemangati oleh ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan sesuatu yang bersifat material daripada motivasi agama. Yang keempat yakni Perang Salib IV. Ini dilakukan atas kerjasama dengan Venesia dan bekas Kaisar Yunani. Tentara salib menguasai Konstantinopel dan mengganti kekuasaan Bizantium dengan kekuasaan Latin di sana. Pada waktu itu Mesir diperintah oleh Sultan Salib, maka dikuatkanlah perjanjian dengan orang-orang Kristen pada tahun 1203 sampai 1204 Masehi dan 1210 sampai 1211 Masehi. Isi perjanjian itu adalah mempermudah orang Kristen ziarah ke Baitul Maqdis dan menghilangkan permusuhan antara kedua belah pihak. Yang kelima yakni Perang Salib V. Tetap berada di Konstantinopel dan tidak henti-hentinya terjadi konflik dengan pihak Kaisar. Perang Salib V dipimpin oleh Jean de Brunne, Kardinal Pelagius, serta Raja Hongaria. Meskipun pada tanggal 5 November 1219 kota pelabuhan Damietta mereka rebut, namun dalam perjalanan ke Kairo pada tanggal 24 Juli 1221, mereka membuat kekacauan di Al-Masyura, tepi Sungai Nil. Kemudian mereka pulang kampung. Yang keenam, yakni Perang Salib VI, dipimpin oleh Frederick II dari Hohenstaufen, Kaisar Jerman dan Raja Italia, dan kemudian menjadi Raja Muda Yerusalem. Lantaran berhasil menguasai Yerusalem, tidak dengan perang, tetapi dengan perjanjian damai selama 10 tahun dengan Sultan Al-Malikul Kamil, keponakan Salahuddin Al-Ayyubi. Namun 14 tahun kemudian, yakni pada tahun 1244, kekuasaan diambil oleh Sultan Al-Malikul As-Soleh Najmuddin Ayyub beserta Kalam dan Damsyik. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya kepada Mbak Hairunisa Nursani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya Hairunisa Nursani akan melanjutkan materi 7. Perang Salib 7. Peperangan ini dipimpin oleh Raja Louis IX dari Perancis pada tahun 1248. Namun pada tahun 1249, tentara salib berhasil menguasai Damietta atau Damiat. Di masa inilah pemimpin Angkatan Perang Islam Malikus Saleh mangkat, kemudian digantikan putranya Malikul Ashraf Muzaffaruddin Musa. Ketika Louis IX gagal merebut Antioch yang dikuasai Sultan Malik Zahir Beybers pada tahun 1267 atau 1268, lalu hendak merebut Tunis. Ia beserta pembesar-pembesar pengiringnya ditawan oleh pasukan Islam pada 6 April 1250 dalam satu pertempuran di perairan Mesir. Setelah mereka memberi uang tebusan, maka mereka dibebaskan oleh tentara Islam dan mereka balik ke negerinya. 8. Dalam Perang Salib 8, yaitu pada tanggal 25 Agustus 1270 ini, Louis IX telah binasa ditimpa penyakit, atau riwayat lain menyebutkan ia terbunuh. Akhirnya, pada tahun 1492, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella sukses menendang habis umat Islam dari Granada, Andalusia. Riwayat lain juga menjelaskan bahwa Perang Salib 8 ini tidak sempat terbentuk karena kota terakhir, yakni Aire, yang diduduki oleh tentara salib malahan berhasil dikuasai oleh Malikul Ashraf atau putra Malikus Saleh. 9.
Perang Salib IX pada tahun 1219 Masehi meletus kembali peperangan yang dikenal dengan Perang Salib periode ke-6, di mana tentara Kristen dipimpin oleh Raja Herman Frederick II. Mereka berusaha merebut Mesir lebih dahulu sebelum ke Palestina, dengan harapan dapat bantuan dari orang-orang Kristen Koptik. Dalam serangan tersebut, mereka berhasil menduduki Dimyat. Raja Mesir dari dinasti Ayyubiyah waktu itu, Al-Malik Al-Kamil, membuat perjanjian dengan Frederick. Isinya antara lain, Frederick bersedia melepaskan Dimyat, sementara Al-Malik Al-Kamil melepaskan Palestina. Frederick menjamin keamanan kaum muslimin di sana, dan Frederick tidak mengirim bantuan kepada Kristen di Syria. Dalam perkembangan berikutnya, Palestina dapat direbut kembali oleh kaum muslimin tahun 1247 Masehi, pada masa pemerintahan Al-Malik As-Salih, penguasa Mesir selanjutnya. Dampak Perang Salib terhadap dunia Islam. 1. Politik. Kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Banyak dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. 2. Militer. Dalam bidang militer, dunia barat menemukan persenjataan dan teknik berperang yang belum pernah mereka temui sebelumnya di negerinya. 3. Perindustrian. Mereka menemukan kain tenun dan peralatannya di dunia Islam seperti kain muslin, satin, dan damas. Mereka juga menemukan berbagai jenis parfum, kemenyan, dan getah Arab yang dapat mengharumkan ruangan. 4. Pertanian. Pertanian yang sama sekali baru di dunia barat mereka temukan di timur Islam, seperti model irigasi yang praktis dan jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang beraneka macam, termasuk penemuan gula. 5. Perniagaan. Orang barat memakai sistem perdagangan Islam yang menggunakan uang sebagai alat tukar dalam jual beli, karena sebelumnya mereka masih menggunakan sistem barter. 6. Ilmu pengetahuan dan kesehatan. Ilmu astronomi yang sudah dikembangkan oleh umat Islam sejak abad ke-9 telah pula mempengaruhi lahirnya berbagai observatorium di barat. Selain itu, bangsa barat juga meniru adanya rumah sakit, sebagaimana sudah berkembang lama di dunia Islam. Dampak Perang Salib. Jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus, apalagi dengan dikuasainya Konstantinopel. Maka para pedagang Eropa mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung. 2. Bangsa Eropa mulai ketakutan dan ketertinggalan mereka dari orang-orang Islam dan Timur, sehingga mereka mengejar ketertinggalan itu dengan pengembangan iptek secara besar-besaran. 3. Adanya motif balas dendam di kalangan orang-orang Kristen terhadap orang Muslim karena kekalahannya dalam peperangan di dunia Timur dalam rangka menguasai jalur perdagangan.